Selamat siang anak-anak saya semuanya, kelas 10. Pada siang hari ini kita belajar bab yang ke-7, wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pertemuan yang pertama dari bab 7 ini, topik kita pengertian wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Anak-anak saya nanti tahu ini sebagai tujuan, apa pengertian wawasan Nusantara itu, bagaimana kedudukannya, apa fungsinya, dan bagaimana tujuannya. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan itu berasal dari bahasa Jawa, wawas, pandangan atau titik tujuan. Dan Nusantara itu berasal dari dua kata, nusa dan antara. Nusa itu berasal dari bahasa Latin nesos, pulau-pulau. Antara yang menghubungkan. Jadi Nusantara itu adalah kepulauan atau pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Pengertian wawasan Nusantara kita ambil dari GBHN 1998, garis besar haluan negara. Di sana dikatakan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara itu dalam hal ini bagaimana kita memandang Indonesia ini. Kalau memandang bisa beragam pandangan manusia. Bisa beragam pandangan. Tapi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh berbeda pandangan. Tidak boleh beraneka ragam pandangan. Harus satu titik dalam memandang. Dari mana titik kita memandang kewilayahan dan sosial Indonesia? Titik kita dari Pancasila lah. Itulah teropong kita. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara itu berkedudukan sebagai landasan visional bangsa Indonesia. Jadi dia itu adalah sebagai teropong kita. Dia berkedudukan sebagai teropong, kompas, yang memandu bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan sehingga tidak menyimpang dan tidak sesat. Jadi dalam memandang Indonesia ini, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai kompas kita. Jangan nanti aspek kedaerahan, jangan aspek keagamaan, jangan aspek ideologi lain, tapi kita tetap dipandu oleh Pancasila. Wawasan Nusantara itu mempunyai fungsi. Dia berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, rambu-rambu dalam perjalanan bangsa ke depan. Dalam perjalanan bangsa ke depan. Dia sebagai rambu-rambunya. Dia sebagai aturan, regulasi dalam memandang kehidupan yang lebih jauh ke depan. Jadi nanti dalam membuat suatu keputusan,
atau kebijakan tetap sesuai dengan wawasan Nusantara. Ya, itulah yang menjadi fungsinya. Tujuan wawasan Nusantara itu kalau disebut tujuan, apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita peroleh dengan adanya sesuatu hal? Dengan adanya wawasan Nusantara, tujuan kita sebenarnya luas ke depan. Ya, luas ke depan. Yaitu menciptakan suatu jiwa rasa nasionalisme yang tinggi dari segenap bangsa, terutama kepada generasi-generasi penerus bangsa. Kepentingan bangsa dan negara tetap di atas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan golongan. Bagaimana kepentingan daerah, bagaimana kepentingan kelompok-kelompok, golongan-golongan, ya tetap diakui. Bukan dalam arti kita jadi satu semua, tidak kayak gitu. Jadi sejenis semua, tidak. Tetapi kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, daerah-daerah, dan suku-suku itu diakui, tetap dikembangkan. Tetapi itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas, itulah kepentingan bangsa dan bernegara. Berwawasan Nusantara artinya adalah bernasionalisme yang tinggi. Anak-anak saya sebagai siswa muncul rasa nasionalisme yang tinggi. Sampai di situ hantaran Bapak dalam pertemuan kita yang pertama ini. Materi saya share di WA dan di Kuiper pun nanti saya masukkan materi ini, boleh dilihat kapan saja. Selamat siang dan salam sehat semuanya untuk anak-anakku yang baik.